Salam jumpa Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Pualam Kasih Bapa. Saya bersyukur dapat menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun kita berada. Saat ini saya mendoakan kita semua dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 270. Lagu ini sangat pendek, sangat singkat, berjudul Isilah Mataku dengan Citra Salibmu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasihmu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Kita nyanyikan sekali lagi. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasihmu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian yang tadi kita nyanyikan mengekspresikan dengan jelas hasrat orang percaya agar Kristus hidup di dalam dirinya. Nah, kita yang menyanyikannya tadi tentu bisa merasakannya dari lirik yang tadi kita nyanyikan. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasihmu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, dan hidupku seluruhnya milikmu. Mata kita dikuasai atau melihat citra salib, melihat Kristus. Kasih Tuhan memenuhi hati kita. Mulut kita diisi dengan syukur kepada Tuhan, dan hidup kita milik Tuhan. Nyanyian ini betul-betul mengekspresikan harapan agar kita yang menyanyikannya hidup sepenuhnya di dalam Allah dan dikuasai oleh Allah, supaya kita hidup di dalam terang Kristus. Maka nyanyian ini juga bisa kita naikkan sebagai doa kita kepada Tuhan dengan harapan yang sama, ya. Baik sekali kalau kita melatih nyanyian ini di rumah atau kapanpun kita menyanyikannya, menjadi pengingat supaya hidup kita dikuasai oleh Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Tahukah saudara-saudara bahwa sesungguhnya hidup di dalam Kristus itu tidak hanya keinginan orang beriman saja? Ya, tidak hanya keinginan orang beriman saja. Lalu siapa yang menginginkannya? Yang menginginkannya juga adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus berhasrat supaya kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Dan itu kita temukan di dalam doa Yesus bagi para muridnya kepada Bapa di surga. Ia ingin agar mereka semua hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kasih Bapa. Dan ini kita temukan di dalam pembacaan kita, yaitu dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 24 sampai 26. Mari kita membaca bersama-sama. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan.
Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Yesus berdoa kepada Bapa supaya para muridnya berada bersama-sama dengan Yesus senantiasa. Supaya mereka juga senantiasa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kemuliaan yang dimaksud ini bukan hanya di dalam peristiwa yang spektakuler, yang mengagumkan, yang besar, apalagi hal-hal yang sifatnya menyenangkan saja. Tetapi justru lewat berbagai peristiwa hidup, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lewat suka, juga lewat duka. Nah, di dalam segala pengalaman hidup, mereka dimampukan untuk melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Itu doa Yesus kepada para muridnya. Yesus juga berdoa agar kasih yang ia terima dari Bapa itu juga dicurahkan kepada para muridnya. Kasih Bapa kepada Kristus itu kasih yang sungguh kuat. Dan Yesus ingin agar ikatan kasih yang kuat itu juga dinyatakan kepada para muridnya pada saat itu. Dan kita melihat bagaimana kuatnya kasih Allah dinyatakan, sehingga para murid yang setelahnya memberitakan karya keselamatan di dalam Kristus itu, dengan segala tantangan dan ancaman yang mereka hadapi, mereka menjadi para rasul dan memberitakan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dengan segala hal yang mungkin menjadi bagian dari kehidupannya, segala tantangan dan ancaman itu, mereka senantiasa hidup di dalam kasih Bapa. Mereka senantiasa hidup di dalam pemeliharaan Bapa. Dan mereka menjalani kehidupan dengan terang iman kepada Tuhan. Mereka menjalani kehidupan tidak hanya bagi diri mereka sendiri, mereka menjalani kehidupan, melakukan karya pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita yang hidup pada masa kini juga adalah murid-muridnya. Kita adalah murid-murid Kristus. Dan Kristus menghendaki supaya setiap kita pun hidup di dalamnya. Supaya setiap kita terikat dengan kasih Bapa. Supaya kehidupan yang kita jalani ini dijalani di dalam terang Kristus. Terang Kristus yang memimpin kita, menopang kita, dan menginspirasi kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Hidup di dalam Kristus tidak menjadikan segala sesuatu mudah. Namun, kita mampu melihat segala sesuatu sebagai anugerah. Sekali lagi ya, hidup di dalam Kristus tidak menjadikan segala sesuatu mudah. Namun kita mampu melihat segala sesuatu sebagai anugerah. Kemuliaan dan kebesaran Allah dapat kita lihat di dalam kehidupan kita. Meskipun saat itu kita sedang merasakan sakit, meskipun saat itu kita sedang merasakan duka cita dan berbagai pengalaman yang tidak menyenangkan lainnya. Oleh karena itu, mari kita dipanggil untuk terus mengupayakan agar kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Dan nyanyian yang tadi kita nyanyikan menjadi pengingat bagi kita. Supaya kita senantiasa hidup di dalam Kristus. Supaya citra salib Tuhan mengisi mata kita. Kasih Tuhan mengisi hati kita. Syukur kepada Tuhan mengisi mulut kita. Dan hidup kita seutuhnya, sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dikuasai oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk kembali menyanyikan nyanyian ini sekali lagi sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan, agar kita hidup diterangi dan diinspirasi oleh Kristus. Mari kita menyanyikannya. Isilah mataku
jujur